Talkshow hari ini. Selamat pagi, kita sudah kedatangan tamu istimewa ya, yaitu dari Mayantara School ya. Ya, hello Kak Ana Rahmawati. Iya. Dan juga Kak Nimade Pipit Dea Astuti. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, gimana puasanya Kak? Lancar? Alhamdulillah lancar. Kalau biasanya perempuan nggak terlalu lancar-lancar amat. Biasanya ada tamu gitu ya. Iya. Jadi bisa diperkenalkan Kak, ini dari mana dan apa gitu niat dan tujuannya dari Delft dan Dalf itu Kak? Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Ana Rahmawati. Ya. Saya sebagai pengajar bahasa Perancis di Mayantara School. Ya. Ya, pagi ini saya dan rekan saya, Ibu Pipit, Kak Pipit, akan talk show tentang pentingnya ujian Delft untuk studi ke Perancis. Ya. Betul. Nah, sebelumnya untuk Delft sendiri, jadi pada dasarnya tuh setiap negara mempunyai standar ujian kemampuan berbahasa ya, salah satunya bahasa Prancis. Nah, di sini Delft itu singkatan dari Diplôme d'études en langue française. Yeah. Jadi ijazah internasional kemampuan bahasa Prancis. Nah, sedangkan Delft itu adalah Diplôme approfondi de langue française yang merupakan ijazah internasional kemampuan bahasa Prancis tingkat lanjut. Dan Delft ini adalah ijazah resmi yang diterbitkan dan dijamin oleh CIEP, yaitu Pusat Internasional Studi Pedagogi, lembaga sertifikasi kompetensi bahasa Perancis untuk orang asing non-frankofon yang diberikan kewenangan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Perancis. Seperti itu. Baik. Jadi untuk mengikuti ujian Delft ini syarat-syaratnya apa aja sih Kak? Untuk Delft ini sendiri ada 4 kompetensi Kak ya. Jadi seperti kompetensi bahasa lain yang diujikan itu ada namanya comprehension oral atau mendengarkan, kemudian comprehension écrite atau memahami bacaan, kemudian production écrite atau menulis, dan production oral itu berbicara. Oke. Jadi kendala utamanya biasanya sih kayak yang saya dengar-dengar, kayak juga pernah belajar bahasa Inggris, kendala dari khususnya kita orang Indonesia itu biasanya mendengarkan gitu ya Kak ya. Jadi agak sulit gitu loh. Apakah ada treatment khusus dari Delft ini dari Mayantara School untuk praktek dari mendengarkan dan memahami juga ya? Memahami bacaan tuh emang ada treatment khusus ya? Iya, ada Kak. Iya. Untuk treatmentnya itu tips and trick ya, mungkin kita bisa bagi. Untuk mendengarkan kita bisa berlatih dengan mendengarkan lagu berbahasa Perancis, dan juga bisa dari video percakapan pendek, dari podcast, atau dengan menonton film. Jadi banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk melatih mendengarkan ini. Berarti termasuk untuk pemula itu bisa belajar bahasa Perancis dari film juga ya Kak ya? Bisa. Film atau mungkin mendengarkan musik ya Kak ya? Bisa. Pokoknya misalnya mau otodidak gitu ya, misalnya ya gimana untuk pemula itu, Kak, bisa. Okay. Kalau untuk party atau bagian mendengarkan ya caranya salah satu itu tadi, misal mendengarkan dari lagu, podcast sekarang kan banyak ya podcast. Kayak video-video pendek gitu, atau kita nonton film. Nah, itu juga bisa dilatih terus, nanti lama-lama bisa terbiasa mendengarkan bahasa Prancis dengan penutur aslinya. Oke. Jadi untuk pelafalan ini Kak, misalnya karena memang bahasa Inggris juga ada pronunciation gitu, misalnya di Prancis itu bahasanya apa sih Kak? Apa namanya pelafalan itu? Kalau misalnya Inggris kan pronunciation, kalau Prancis itu apa? Prancis mirip-mirip ya ini pronunciation, cuman pelafalannya yang berbeda. Jadi kalau bahasa Prancis itu namanya prononciation. Prononciation. Oke, nah itu bisa bagus kok. Prononciation. Jadi pelafalan. Kalau misalnya selamat pagi, bonjour. Ya, Bonjour. Ya, betul. Bonjour. Iya. Udah tahu ya. Kalau misalnya kita belajar nih sebagai pemula, kita berdua misalnya gitu, itu kalau misalnya niatnya oke nih ya, itu berapa lama sih untuk bahasa Prancis? Untuk waktu untuk bisanya gitu, untuk percakapan sehari-hari, daily expression gitu. Betul.
Oke, untuk pemula nih kita misalnya untuk Iya, pemula ya. Sebenarnya ketika kita mau belajar untuk level pemula itu kan pasti kita harus bisa menguasai materi di level tersebut ya. Iya. Materi kalau untuk pemula A1 ini biasanya tentang percakapan sehari-hari, Iya. misalnya dialog jual beli atau kosakata tentang baju, pakaian, hewan, seperti itu. Nah, ini nanti kurang lebih dalam sekian puluh pertemuan. Nah, nanti kalau kita sudah menguasai gitu pasti bisa lah. Nah, itu memang ada waktunya ya. Nggak bisa cepet ya. Cepet karena ya. Ya, kita karena memang harus- yang sehari-hari bahasa Inggris aja itu kita memerlukan waktu yang Ya, panjang, apalagi betul. Iya. bahasa Prancis yang masih asing kali ya. Asing. Karena ada beberapa sekolah saja yang menyediakan layanan bahasa Prancis gitu Prancis ya, itu nggak sendiri. nggak bisa serentak ya. Betul. Oke, selanjutnya level yang ada di Mayantara School itu apa aja sih Kak untuk belajar DELF ini? Kalau untuk di Mayantara School kita Iya. ada 4 level ya. Iya. Level A1, A2, B1 dan B2. Tapi itu kita juga membedakan dengan jenis berdasarkan usia pembelajar. Ya, jadi ada yang untuk junior, untuk anak-anak atau yang primer. Nah, di sini juga ada untuk DELF primer. Jadi itu dikhususkan bagi anak-anak usia 7 sampai 12 tahun. Dan kemudian ada yang sedikit lebih tinggi yaitu junior dan scholar. Itu untuk pelajar SMP dan SMA. Untuk DELF-nya. Nah, kemudian untuk yang DELF to public itu khusus untuk yang mahasiswa dan umum. Seperti itu. Oh, jadi untuk berarti berbeda ya. Jadi Iya. untuk yang mahasiswa dan umum biasanya goalsnya kemana? Apakah beasiswa atau pergi bekerja gitu di Perancis sana atau bagaimana, Kak? Kalau berdasarkan pengalaman dari siswa-siswa yang umum itu biasanya untuk studi lanjut ke Perancis. Kemudian ada juga yang untuk tinggal di sana. Untuk bekerja Untuk gitu bekerja ada. gitu. Ya, ada juga. Kalau untuk studi dan bekerja itu berarti ketentuan levelnya itu di level apa itu, Kak? Level A1 atau A2 mungkin? Kalau untuk yang studi minimal itu B1, Kak. Oh, Untuk minimal jurusan B1. teknik dan sains. Tapi untuk yang B2 itu untuk sosial dan humaniora. Sedangkan di sini tadi saya juga menyinggung tentang DELF. Ya. Kalau DELF itu untuk level C1 dan C2 dan biasanya itu untuk pengajar bahasa Prancis atau untuk mahasiswa jurusan bahasa dan linguistik. Oke. Jadi dibedakan berdasarkan Berarti ini jurusannya. berarti tingkatannya itu seperti beginner, intermediate Iya, dan betul advance sekali. gitu ya. Betul. Iya. Oke. Oke, misalnya mau ngambil S2 misalnya ya, Iya. atau sekolah di luar negeri itu syaratnya kayak bahasa Inggris ada TOEFL, TOEIC, IELTS gitu. Kalau misalnya di bahasa Perancis itu sama nggak seperti itu pakemnya, Kak? Iya, betul. Jadi seperti yang dijelaskan Kak Ana tadi ya, Ya. ada beberapa universitas yang memang mereka tergantung jurusannya juga. Ada yang mensyaratkan harus punya ijazah atau sertifikasi DELF B1, B2 ataupun C1. Itu memang salah satu syarat utama untuk meneruskan studi di sana. Atau di negara-negara frankofon sih biasanya. Negara-negara yang menggunakan bahasa Prancis. Itu salah satu syaratnya. Itu negara-negara mana aja sih Kak yang menggunakan bahasa nasionalnya itu Betul, bahasa betul. Perancis? Siapa tahu kawan Selagrasi ada yang kepengen ke sana jadi patokannya hanya Perancis doang gitu. Iya. Oke, ya negara-negara frankofon Iya. itu banyak ya, misalnya Belgia, Swiss, lalu Kanada gitu dan lain sebagainya. Berarti tidak hanya di Prancis sendiri untuk kawasan Gasia bisa juga ke ini ya Belgia, Swiss gitu ya Kak Iya, ya. yang masih Bisa. menggunakan bahasa Prancis. Prancis the ya. franc ya. Ah, Next questionnya ya Kak. Oke. Jadi manfaat mengikuti ujian DELF ini gimana Kak? Oke, jadi banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dengan mendapatkan ijazah DELF ini ya. Ya, antara lain tuh pengakuan jangka panjang karena ijazah DELF ini berlaku seumur hidup.
Jadi kerjasamanya itu dengan apa aja sih Kak sehingga bisa nge-treatnya sampai berlaku seumur hidup itu seperti apa Kak? Itu sudah ketentuan dari pemerintah Prancis, dari pemerintah pendidikan Prancis. Jadi kalau biasanya mungkin di bahasa lain berlaku ada 2 tahun atau berapa tahun. Nah kalau di Delft ini berlaku seumur hidup. Jadi kalau misalnya kita sudah mendapatkan ijazah Delft itu misalnya A1, nah itu kita nggak bisa ngulang A1 lagi. Oh. Ya, jadi kalau misalnya sudah lulus, kita sebaiknya levelnya naik A2 gitu. Berarti emang berbeda dengan ijazah yang lain ya, karena betul setahu saya kalau nggak salah Jerman itu hanya berlaku selama 2 tahun ya Kak ya, bahasa untuk sertifikasi itu sendiri. Baik. Dan biasanya juga di dalam bahasa Perancis itu ada jenis kelamin di vocab itu maksudnya itu gimana ya Kak ya, untuk penggunaannya itu sendiri biar kawan-kawan soal Gracia juga tahu nih Kak. Iya, jenis kelamin ya. Aduh, jenis kelamin. Iya. Genre sih kita bilangnya genre atau gender. Genre itu ya memang ada maskulang, feminang, itu maskulin, feminin. Terus nanti untuk kuantitinya kan ada singulier atau singular dan pluriel atau jamak gitu. Oke. Nah, itu penggunaannya itu berarti untuk khusus cewek menggunakan kosakata cewek gitu berarti Kak maksudnya? Oh, gini, kalau untuk genre itu memang dari sananya itu sudah diberikan gitu. Jadi per noun atau kata benda itu memang dia punya genre masing-masing. Misalnya meja gitu. Ini punya genrenya feminang. Di table itu memang feminang, terus nanti apa gitu memang dia maskulang, atau memang ada benda yang pluriel itu. Jadi memang sudah dari sananya gitu. Iya. Saya kira kita menggunakannya sesuai gender gitu. Ternyata tidak ya. Kan mengenai kata bendanya ya, genre kata bendanya. Genre. Jadi di kamus itu sudah ada keterangannya Kak. Jadi misalnya kalau yang maskulang itu nanti ada keterangan M gitu. Kalau yang feminang itu ada keterangannya F gitu. Jadi kita lebih mudah untuk belajarnya sambil melihat kamus gitu. Iya betul. Jadi manfaat selanjutnya apa aja nih Kak, tadi kan ke breakdown sedikit ya. Iya nih. Iya. Ya, selain itu juga bisa jadi syarat untuk melanjutkan studi ke Prancis dan juga negara Frankofoni lainnya yang tadi kita sudah bahas. Iya. Nah, itu bisa. Kemudian juga mendapatkan pengakuan bahasa internasional di 165 negara. Nah, itu dalam bentuk misalnya seperti mengikuti seminar atau konferensi seperti itu. Dan juga untuk bekerja sebagai kemampuan bahasa untuk bekerja misalnya seperti dalam bidang pariwisata, dalam bidang perhotelan, termasuk juga di perusahaan asing. Nah, itu biasanya bisa disertakan di CV. Jadi manfaatnya banyak banget ya kalau misalnya kawan-kawan Gracia ingin mengikuti ujian Delft gitu ya. Iya, betul. Karena mendapat pengakuan di 165 negara. Itu kan ya. Kita mau kemana aja itu aksesnya lumayan lah kalau misalnya kita bisa menguasai bahasa Prancis ya minimal A1 lah ya. Berarti manfaat kita bisa mempelajari bahasa Prancis ini sangat banyak sekali ya Kak ya. Iya, karena juga merupakan salah satu bahasa PBB, bahasa internasionalnya. Selain bahasa Inggris, bahasa Prancis juga udah termasuk. Bahasa PBB berarti bahasa perdamaian juga bisa dipakai itu. Perdamaian, iya. Dan juga untuk persiapan yang dilakukan mengikuti ujian Delft itu apa saja ya Kak ya? Persiapannya, maksudnya kapan kita bisa dikatakan siap gitu ya untuk mengikuti level di ujian Delft. Nah, itu sebenarnya gini sih Kak. Kita harus nentuin dulu ya. Kita harus tahu kita mau ikut ujian yang level apa. Misalnya untuk level pemula nih A1. Kita harus tahu materinya berarti apa aja nih untuk ujian A1 ini. Misalnya yang saya sebutkan tadi juga ya. Misalnya contohnya percakapan sehari-hari, salam, pokoknya yang masih mudah-mudah gitu ya.
Nah, setelah itu kita harus mempersiapkan itu. Nanti mungkin bisa dibantu melalui kursus atau belajar otodidak. Nah, kalau dirasa sudah siap, kita baru bisa tentukan mau ikut level apa, lalu mau ikut ujian di sesi apa. Itu. Jadi kita bisa tahu sendiri kan kemampuan kita ya, kapan kita siapnya itu kapan. Oke, baik. Berarti untuk sesi-sesinya itu sendiri memang harus dipersiapkan matang-matang ya, Kak Pipit. Iya, Betul. Dan juga untuk mungkin yang pemula itu bisa dicobanya yang A1 itu ya, A1, A2 ya. Apa A doang gitu? A doang. Kan tadi Iya. ada A aja ya. A aja. Baru Oh. A1 terus A2 ya. Oh, Apa bagaimana ini Kak? gini, jadi kalau untuk yang level pemula itu Ya. memang A. Nah, A itu terdiri dari dua bagian. A1 yang paling bawah atau Aang, kemudian dilanjutkan dengan A2 atau A2 Ada. gitu. Jadi itu memang tingkat lanjutannya. Oh, jadi sub-subnya dari A itu A1, A2. A1, A2. Iya. Oke. Dan selain itu persiapannya apa aja sih Kak yang misalnya untuk mematangkan sendiri untuk mengikuti ujian tuh selain menghafal dan segala macam, tentunya praktek juga ya Kak ya? Betul. Karena memang tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain eksersis ya atau latihan. Nah, latihan itu tadi misal praktek, membiasakan diri berkomunikasi menggunakan bahasa Prancis, lalu karena kan hubungannya dengan penulisan itu gramatikal ya, berarti kita harus coba nulis teks-teks pendek misalnya gitu. Karena kan itu tadi yang diuji kan nggak hanya ngomongnya ya, tapi 4 kemampuan berbahasa itu tadi, mendengar, Betul. memahami bacaan, menulis dan berbicara. Jadi ya kita harus sering-sering berlatih untuk 4 kompetensi tersebut. Oke, baik. Dan untuk struktur kalimatnya itu sendiri seperti apa, Kak? Kan mungkin subjek, predikat, objek. iya, betul. Oh, juga gitu Iya, ya? Oh, kalau betul. Prancis sama ya? Sama. Jadi kalau misalnya gini kan yang saya penasaran, misalnya Iya. kayak di Inggris kan ada pronunciation, ada pelafalan Betul. kayak E, E, R iya. gitu. Kalau misalnya di Prancis sendiri ada nggak sih seperti itu Kak? Oh iya. Ada. Iya, tentu ada. Bahkan untuk alfabetnya saja Ya, alfabet. itu juga ada beberapa yang beda cara pengucapannya. Plus nanti ada yang namanya aksong juga ya. Aksong. Aksong itu mungkin kakak-kakak Aksen. pernah Oh, pernah iya. lihat Oke. huruf yang Iya. atasnya tuh kayak ada coretan Iya, atau iya, ada pernah, titik pernah. Oh, iya, dua iya. kayak gitu itu Ada, Kak. namanya aksong. Itu nanti ngomongnya pelafalannya beda lagi. Oh, kalau Tapi beda- seru kok, seru. kalau beda berarti bahasa Inggrisnya bedong gitu. Oke, berarti untuk setiap pelafalannya itu memang harus memperhatikan tanda bacanya juga ya, Kak ya? Benar. Apakah pernah ada kejadian nih, Kak, untuk pelafalannya itu sendiri misalkan salah baca gitu, apakah ada konsekuensinya gitu? Atau beda arti Eh, gitu beda ya. arti gitu, Kak? Ada misalnya contohnya kata jagung ya, Kak Anda Iya, ya. Itu kan jagung. tulisannya kan MAIS gitu. Iya. Nah, ada beberapa waktu kita AI itu dibaca E, harusnya kan berarti bacanya me gitu ya. Me. Atau me. Me. Tapi kalau jagung itu AI-nya dibaca dan S-nya juga dibaca mais gitu. Nah, nanti Mais. kalau kita salah atau kita lupa tidak memberikan titik di huruf I itu kan titiknya Titik satu dua. ya. Iya, satu, Nah, kalau satu, Kak. jagung itu titiknya 2. Iya. Itu namanya Oh. trema. Nah, kalau kita lupa nanti menimbulkan salah arti karena kalau me itu artinya tetapi, Tetapi kalau mais jagung, gitu Jagung. sih. Tapi Iya, ya nggak iya. semuanya ya, ada beberapa hal ya masih bisa lah ditolerir. masih ya ditolerir ya, Kak ya. Baik, untuk ujiannya nih, Kak, kapan ya, Kak ya dilaksanakan gitu? Mungkin ada sesi-sesinya gitu, Kak? Di bulan Oke. apa saja gitu? Iya, betul. Jadi dalam 1 tahun ini kan yang berhak menyelenggarakan sertifikasi ujian DELF ini ada namanya IFI atau Institut Français Indonésie dan juga AF atau Alliance Française. Nah, IFI dan AF itu ada di Jakarta, Surabaya, Bali, Bandung, Medan, dan mereka juga ada bekerja sama dengan beberapa universitas sebagai tempat ujian. Itu untuk sesinya dalam setahun ada 3 sesi Maret, Juni dan juga November. Dan
untuk di Malang sendiri kita Ya. sudah bisa mengikuti ujian di Malang. Jadi untuk IV terdekat kan Surabaya ya, dari Malang ya, Iya, Jawa Surabaya Timur, itu, Kak. Surabaya. Iya. Tapi di Malang juga ada Centre Passation atau tempat ujiannya. Jadi kita gak perlu harus jauh-jauh ke sana, ke Surabaya, kita bisa ujian di Malang di SMAN 1 Kota Malang. Nah, tuh kawan Sola Gracia itu sudah ada informasinya Betul. kapan dan di mananya gitu. Kalau Dan di misalnya Malang udah bisa ya Kak ya. pengen belajar bahasa Prancis, langsung aja ke Mayantara School ya. Nanti sudah dikasih tahu kapan dan di mana. Dan cara bagaimana mendaftarnya ini Gimana, Kak? Gimana Kak? Kalau misalnya sekaligus sama biayanya itu biar langsung detail gitu ke Oke. kawan Sola Gracia-nya. Iya. Cara pendaftarnya sama biayanya, kita lihat aja, buka aja websitenya IVI. Di sana ada link pendaftaran, tinggal klik aja, masukin, terus nanti ikut arahan yang ngisi-ngisi data gitu. Terus nanti kan pasti biayanya ditransfer ya. Jadi nanti udah tinggal ngikutin aja. Oke. Nah kalau soal biayanya, Baik. tiap tahun itu kan ada perubahan. Oh, berarti nggak paten ya Kak ya? Ya, ada perubahan, ada perubahan. Iya, iya. Untuk tahun ini, level A1 sampai dengan C2 itu kisaran 500.000 sampai dengan 800.000-an. Tuh, sekitar itu. Sekitar itu ya Kak ya. Ya. Jadi kawan Sola Gracia nih catat-catat dulu Iya, untuk catat-catat A1 dulu. 500, range-nya sampai 800.000. 800.000 ya. Selanjutnya Kak. Dan itu untuk levelnya itu 800.000 itu untuk level di C2-nya itu ya Kak ya. Iya, betul. Jadi kan jenisnya ada 3 tadi ya. Primer, junior scholar, dan to publik. Nah, itu harganya ini kita rata-rata aja ya. Jadi Oh, kisaran masih Saran aja ya. 500.000. Kalau misalnya dipatenkan nanti takutnya agak berubah-berubah gitu kan. Iya, betul. 500 ribuan sampai 800 ribuan. Betul. Dan gimana nih Kak, kan di masa pandemi ini berarti untuk ujian Delft-nya itu sendiri apakah offline atau daring Kak? Ya memang sekarang kan pandemi ya, jadi rata-rata pandemi. pembelajaran itu Online ya, daring, daring, online. Tapi kalau untuk ujian Delft ini kita tetap luring atau offline. Jadi kita tetap datang, terus ada kayak ada pengujinya gitu. Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Misalnya harus pakai masker, atau mungkin disarankan untuk menggunakan baju yang lengan panjang. Itu pokoknya protokol kesehatan harus tetap dijaga. Oke. Jadi memang walaupun offline, Mayantara School juga mendukung program dari pemerintah yaitu Iya. dengan protokol kesehatan. Ini Iya. juga kebersihannya juga dijaga banget dan Dijaga dijaga ya. ketat Iya. karena memang ini masa pandemi, untuk mendapatkan izin menyelenggarakan event ya atau apapun itu secara offline itu rada sulit ya untuk saat ini. Jadi Mayantara juga udah udah memberikan solusi yang baik untuk offline, sudah protokol kesehatan sudah dicantumkan di situ. Jadi jangan takut lah kawan Sola Gracia misalnya yang mau mendaftar dan ingin belajar offline ya. Iya, betul. Sudah. Yang penting sama-sama protokol kesehatan. Ya, itu yang paling penting. Maskernya Kak. juga jangan lupa ya Kak ya. Ya. berarti. Kalau mau belajar gitu ya Kak ya. Dan untuk biasanya nih Kak ya, kalau belajar bahasa itu kan pasti butuh kamus ya Kak ya. Nah itu untuk pembelajar bahasa itu lebih disarankan memakai kamus yang buku atau mungkin kan sekarang online gitu ya, kamus online itu lebih efektif mana sih Kak kalau belajar bahasa Prancis khususnya? Oke. Kalau saya sih sebenarnya bukan efektif atau tidaknya ya, Oke. tapi kayak ada plus minusnya gitu loh. Oh iya, Kalau baik-baik. misal kamus yang buku, yang fisik, itu kita lebih enak karena kadang-kadang tuh ada lengkap dengan contohnya, atau kita juga sudah tahu tuh dia ini jenis kata apa, verba kayak kata benda kayak atau adjektiva kayak gitu. Betul, Jadi betul. online ada sih beberapa tapi ada yang enggak juga kan. Terus kalau online kan berarti harus ada internet kayak gitu. Iya. Ya meskipun mungkin ada ya kita bisa download aplikasi untuk kamus online gitu. Tapi kalau menurut saya sih masih lebih enak offline sih. Offline apa maksudnya yang fisik gitu ya. Berarti pakai buku itu ya Kak ya. Ya. Iya sih. Kadang saya kalau ngelihat anak-anak bahasa itu pasti membawa ini ya Kak,
buku-buku kamus yang gede-gede gitu. Yang gede-gede yang tebel-tebel gitu. Yang tebel-tebel gitu. Oh Iya. ini kamus gitu. Iya, berarti biar lebih enak aja ya kalau pakai kamus buku ya Kak ya. Iya, cuman kan kalau sekarang tuh kadang-kadang anak-anak suka buka internet ya, jadi mereka juga cepat ya. lebih cepat. Cepat aja yang instan ya Kak ya. Karena memang anak-anak sekarang tuh lebih akrab ke handphone daripada Iya. buku langsung gitu. buku Karena memang langsung. handphone sudah menawarkan segalanya gitu ya. Iya, betul. Jadi untuk tips and trick nih Kak, bisa di-share gitu Kak di Kawan Sula Gracia untuk mau belajar bahasa Prancis atau mau sekolah gitu loh. Gimana tips and tricknya Kak? Oke, untuk tips and tricksnya tadi kita sudah share untuk yang ini ya, mendengarkan. Iya. Nah, sekarang kita mau share juga tentang kompetensi memahami bacaan. Gimana sih kita biar lebih mudah untuk memahami bacaan dan menjawabnya. Kalau di bahasa Inggris tuh kayak reading gitu Kak. Iya. Jadi kita bisa sering membaca teks dari artikel, majalah, surat kabar online gitu. Terus untuk kompetensi menulis kita juga bisa melatih dengan membiasakan diri dengan cara membalas chat, email, terus menulis paragraf dengan menggunakan bahasa Prancis. Jadi kalau sekarang kan ini ya sudah semua pakai WA gitu atau Betul. aplikasi lainnya. Nah, itu kita bisa pakai chat itu untuk belajar bahasa Prancis. Dengan tentunya mungkin dengan tutor atau dengan teman yang belajar bahasa Perancis juga atau mungkin dengan native Perancis. Oh, berarti bisa juga ya Kak ya. Misalnya Melalui kita chat-chat gitu. cari teman online gitu. Iya. Kemudian untuk yang berbicara ini kita harus membiasakan diri. Yang pertama kita menirukan pelafalannya. Karena kan pelafalannya tadi susah ya Kak ya. Nah, itu kita harus membiasakan diri untuk melafalkan dengan benar, bisa dengan meniru yang sudah ini misalnya dari video gitu. Kita bisa lihat bagaimana native itu melafalkan kata bahasa Prancis itu dengan benar gitu. Seperti itu. Terus kita juga bisa mengunjungi situs-situs pembelajaran karena di sekarang banyak sekali misalnya untuk situs pembelajaran bahasa Prancis itu ada yang namanya Français Facile. Ya, kemudian ada TV Sangmong, ada Poang Dufle. Nah, itu contohnya. Atau dengan berlatih mandiri dengan mendownload aplikasi misalnya seperti Duolingo. Nah, itu kan juga membantu sekali. Mungkin tidak hanya bahasa Perancis tapi juga bahasa-bahasa lainnya. Iya, kalau nggak salah bilingual kalau nggak salah ya. Tulisannya bilingual gitu ya aplikasinya. Oh, Duolingo itu kayaknya itu. Ya kayak Duolingo gitu ya. Oke. Iya, contohnya seperti itu. Oh, iya. Berarti untuk tadi situs-situsnya itu bisa diakses secara free ya Kak ya? Untuk situs Français Facile. Iya. Oh, free ya Kak ya? Free itu Kak. Oke. Ya hanya bermodalkan internet saja. Iya, internet. Tapi kan tidak hanya internet ya, kita harus juga praktek ya. Ya itu yang paling penting sih, paling praktek penting sih. apapun bahasanya sih kayak Iya. bahasa Inggris, bahasa Jawa pun ya kalau misalnya bagi yang datang itu kayak kalau denger doang kayaknya nggak dipraktek kayak hilang-hilang aja. Hilang-hilang aja ya semuanya. Baik Kak, ini udah tidak terasa ya. Sudah 1 jam kita ya. sudah di penghujung udah 1 jam kurang 10 menit sih ya. 10 menit. Boleh nggak Kak ada pesan-pesan nih untuk kawan Sola Gracia dalam mempelajari bahasa Prancis ya khususnya. Jadi lebih ke semangat aja sih Kak, bahwa betapa pentingnya bahasa Prancis sekarang gitu loh Kak. Ya, mungkin kalau dari pengalaman saya kita untuk belajar bahasa mungkin apapun bahasanya itu kita harus cari motivasi kita belajar bahasa itu. Kalau sudah menemukan motivasinya, sesulit apapun bahasa yang kita pelajari itu akan terasa mudah, akan terasa menyenangkan. Tuh, karena belajar bahasa itu juga ada tantangan-tantangannya ya. Iya, betul. Kalau Kak Wibit sendiri mungkin? Ya, kalau saya yang pertama itu kita harus
suka dulu ya, harus seneng gitu, harus cinta dulu. Harus cinta dulu karena ya, Kak, apapun kalau kita udah cinta, ngelakuinnya itu bukan sebuah pengorbanan akhirnya. Iya. Mau apa aja dilakukan dengan rasa suka, termasuk lagu, belajar ya. bahasa. Semua yang kulakukan demi cinta. Oke. Termasuk Cinta belajar dulu. bahasa. Baik. Gitu. Jadi harus Iya. seneng dulu, Harus karena seneng kalau dulu ya, Kak, seneng itu nanti, karena kan kita untuk mempelajari satu level aja itu butuh waktu kan. Nah, di waktu yang cukup lama itu pasti akan ada rasa bosan atau mungkin kadang ngerasa aduh kok gini gitu. Nah, tapi kita kembali lagi kalau udah dasarnya suka, seneng, pasti bisa. Pasti bisa ya. Nah, tuh kawan Sula Gracia sudah ada apa ya, trigger ya untuk berbahasa Prancis gitu. Suka Betul. dulu, minat dulu. Kalau misalnya nggak minat, memang benar kata Kak Pipit Semua tadi. terasa berat ya. Semua terasa berat, jadi cepat bosan, Cepat cepat bosan, boring dan boring. segala macam. Jadinya pembelajarannya nggak efektif ya. Betul. Iya. Terima kasih buat Kak Pipit. Dan Kak Ana ya, Iya. atas sharingnya juga tentang ujian DELF dan DALF ya. Iya, Dalam- semoga ini memberikan inspirasi buat kawan Sula Gracia ya. Talkshow hari ini.